Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kurang kompak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, qaliki sayyin bil alamin wa tabi'i ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya alladzi ja'ala lakumul arda firasya wa sam'a binan, yang artinya bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atapan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang bagaimana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Yang saya hormati Gus Mari Muhammad Hadik serta istri, dan yang saya hormati Ustadz dan tak lupa teman-teman seperjuangan. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti sholat, berpuasa, ada juga yang harus kita jalankan seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita kurang tenang, maka kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus memperbanyak yang namanya berzikir, seperti bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Rasulullah, siapakah yang paling pintar di dunia ini? Dan Rasulullah pun menjawab, orang yang ingat kematiannya. Kenapa orang yang ingat kematiannya? Karena orang yang ingat kematiannya pasti berzikir. Dan malaikat juga pernah ditanya oleh Rasulullah, malaikat, siapakah yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat pun menjawab, orang-orang yang di majelis duduk berzikir kepada Allah dan membutuhkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari orang-orang yang berzikir kepadanya. Dan seakan-akan malaikat itu menemukan orang yang berzikir di majelis, di masjid maupun dimanapun. Dan malaikat itu berkata, ya Allah, ada di satu majelis yang berzikir, tetapi ada beberapa orang yang tidak ikut berzikir. Dan Allah pun menjawabnya, mereka emang tidak berzikir, tetapi mereka mendapatkan syafaatnya. Kenapa? Karena mereka duduk dengan orang-orang muslim dan beriman kepadanya. Maka kita juga sebagai santri Al-Mijan harus sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga mengikuti apa yang sedang dibacakan oleh ustadz-ustadz dan kiai-kiai kita. Selain berzikir, kita juga harus mempunyai niat yang bagus. Kenapa? Kita kesini juga mempunyai niat. Kiai Maman berkata, apakah niat itu bagus untuk kita? Ya bagus. Kenapa? Karena niat itu mempunyai beberapa manfaat. Kita saja niat untuk kemana-mana, kita udah mempunyai beberapa syafaat. Jadi kita sebagai santri Al-Mijan harus berniat dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diliputi oleh sayap-sayap malaikat yang sangat hangat. Allah pun pernah bertanya, apa yang diinginkan
hamba-hambaku kepadaku, dan malaikat pun menjawab, mereka ingin surgamu ya Allah. Kenapa mereka ingin surgamu? Karena di surga itu ada kehangatan untukku. Jadi kita juga harus mempercayai adanya surga. Kita jangan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan apa orang yang bermaksiat. Allah tidak menyuruh kita untuk bersembahyang kepadanya, tetapi Allah menyayangkan apa orang yang sedang sholat kepadanya dan meminta apa yang kebutuhan kita. Insya Allah akan meridhoi orang yang sedang meminta kepadanya. Kenapa? Karena orang itu adalah orang yang bersyafaat kepadanya. Dan kita juga harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah diakui umatnya dia yaumul akhir nanti. Amin. Mungkin cukup sekian kultum dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.